Pak, Pak, Ya. mendesain pabrik yang benar gimana sih Pak caranya? Oh, nanti aja ya tonton di ini, tonton di YouTube video ini ya. Tapi Oke, jangan sampai di skip. Jelas semua lengkap ya. ya Nanti Pak. subscribe dan like. Ini lagi sibuk banyak customer nih ya. Ya Pak. Nanti ya, oke. Oke Pak, Ya makasih ya, Pak. oke oke. Banyak order. Yuk, mari. Set ngopi dulu. Salam productivity atas permintaan rekan-rekan atau sahabat manufacturing channel ya. Kami akan memberikan ulasan sedikit dasar-dasar perancangan pabrik ya. Seperti kita ketahui ya, konseptual perancangan pabrik atau plan design itu ada 12 elemen-elemen dasar ya. Yang pertama kekuatan pemilikan modal, kedua perancangan produk, ketiga perencanaan volume penjualan, keempat pemilihan proses produksi, kelima analisa buat atau beli, make or buy analisis ya. Keenam, size dari pabrik. Ketujuh, harga jual dari produk. Kedelapan, lokasi pabrik atau plan location. Kesembilan itu tata letak pabrik atau plan layout ya. Kesepuluh, pemilihan tipe bangunan pabrik ya. Yang ke-11 kemungkinan perubahan jenis produk yang akan dibuat atau produk diversifikasi ya. Nah, ke-12 terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik, organization development ya. Nah, dari situ yang pertama kita jelaskan atau kita ulas ya, kekuatan pemilikan modal ini ya. Modal atau kapital yang diperlukan pada saat awal produksi akan dimulai. Contoh, pengadaan peralatan, fasilitas produksi, dan lain-lain ya. Kemudian modal atau kapital yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi produksi atau operating cost ya. Contoh pengadaan bahan baku, labor cost, overhead cost, dan lain-lain. Terus modal atau kapital yang diperlukan untuk menghadapi kemungkinan perluasan atau ekspansi pabrik ya. Nah, itu kekuatan pemilikan modal. Kemudian kita masuk ke yang kedua itu perancangan produk ya. Perancangan produk itu aspek fungsinya merupakan suatu desain produk yang baik harus sanggup berfungsi sesuai dengan kehendak dari customer yang membutuhkannya. Nah, kekuatan atau strength dari daya tahan dari produk dan komponen-komponennya harus benar-benar dipertimbangkan ya. Nah, aspek kemudahan untuk bisa dibuat ini perlu dipertimbangkan ya atau dianalisis ya. Design for making tadi adalah aspek fungsi yaitu design for function ya. Nah, suatu produk akan menentukan tingkat teknologi yang diperlukan untuk proses manufakturingnya sehingga pemilihan bahan baku sampai ke peralatan eh, atau jig atau fixture ya harus pula diperhatikan benar-benar ya. Nah, perencanaan volume penjualan ini penting juga ya. Salah satu informasi yang sangat berharga dalam sistem produksi adalah besarnya volume produksi yang dikehendaki oleh konsumen ya. Informasi ini terutama sekali berguna dalam menentukan jumlah dan kapasitas mesin yang harus disediakan nantinya ya. Untuk menentukan jumlah produk yang harus dibuat, maka suatu aktivitas survei pasar perlu dilakukan sampling atau apalah ya. Di samping itu bisa pula dilaksanakan dengan metode peramalan produksi atau forecasting ya, berdasarkan data penjualan yang telah lampau. Udah banyak sekarang ini database untuk itu ya. Kemudian pemilihan elemen lain adalah pemilihan proses produksi ya. Perencanaan proses produksi atau akan berkaitan ya dengan perencanaan tata letak pabrik. Beberapa macam pertimbangan ekonomis yang harus dibuat seperti penentuan macam atau jenis atau tipe teknologi dari mesin yang dibutuhkan dalam proses produksi nantinya ya. Kemudian penentuan raw material terbaik untuk menghasilkan produk yang dikehendaki dan penentuan rate of return dari kapital yang ditanamkan tadi ya. Harus dihitung kapan nih rate of return-nya ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai analisis membuat atau membeli ya, make or buy analisis. Kopi dulu.
Yaitu apa itu? Yaitu mengurangi biaya material dan proses produksi, ya. Yang kedua, mengurangi jumlah modal atau kapital yang diperlukan untuk pembelian material sebagai stok dan pengadaan mesin serta fasilitas penunjang proses produksi lainnya. Yang ketiga, itu menyederhanakan macam produk atau produk mix yang harus dibuat. Itulah analisis make or buy analisis. Jadi analisis buat atau beli itu yang bahasa biasanya ya di bidang industri. Nah, kemudian elemen lain itu adalah size dari pabrik. Seperti tadi itu kita sudah sampaikan plant size ya. Penentuan size dari suatu pabrik akan tergantung pada volume pabrik, volume produk, volume produk yang rencana dihasilkan. Nah, untuk ini suatu estimasi dari besarnya produksi yang akan dibuat ya, sangat penting artinya itulah nanti acuannya ya, mau sebesar apa itu pabrik ya, apakah tahap pertama sebesar kapasitas katakan misalnya 2 ton, nanti dia akan di upscale menjadi 10 ton, nah itu tergantung dari strategi perancangan pabriknya ya. Demikian juga besarnya modal yang ditanamkan untuk fasilitas-fasilitas produksi akan ikut menentukan tidak hanya total volume yang diproduksi tadi ya, kalau anggarannya tidak cukup mungkin ya rencana mau buat 10 ton per hari misalnya bisa dikurangin jadi 2 atau 5 ton per hari. Jadi size pabriknya tidak terlalu besar ya. Elemen lainnya adalah harga jual dari produk. Suatu keputusan yang harus secara awal diambil oleh manajemen atau owner ya, adalah menentukan harga jual dengan harapan produk yang dihasilkan akan mampu bersaing ya dengan produk serupa yang dihasilkan oleh pabrik lain atau negara lain. Jadi produk yang dihasilkan ini harganya juga harus bisa bersaing dari segi harga ya, terutama harga ya dan juga kualitas. Keputusan yang diambil untuk harga jual ini terutama sekali akan mempengaruhi pula kualitas produknya yang dihasilkan dan juga proses pembuatannya. Ya, elemen lain itu adalah lokasi pabrik, plant location ya. Pemilihan lokasi pabrik yang akan didirikan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang mana tepat tidaknya penentuan lokasi ini menyangkut pula kesuksesan modal atau adanya modal ya yang akan ditanamkan untuk pendirian pabrik tersebut. Nah, bagian yang paling sulit di dalam analisis lokasi pabrik ini adalah penentuan kriteria yang dibutuhkan guna menghasilkan alternatif yang terbaik. Ya, harus punya alternatif. Nah, kemudian ini adalah untuk elemen pemilihan tipe bangunan pabrik. Itu pada prinsipnya bangunan pabrik harus mampu melindungi baik dari segi keamanan maupun keselamatan dari semua fasilitas-fasilitas produksi yang ada di dalamnya. Suatu perencanaan tata letak pabrik yang baik adalah dengan terlebih dahulu mengatur segala fasilitas produksinya akan dipakai, baru kemudian didirikan bangunan pabrik sekitarnya. Ya, jadi tipenya itu bukan dibuat dulu baru disesuaikan, tetapi kebutuhan dulu baru kita sesuaikan tipenya ya. Itulah pemilihan tipe bangunan pabrik. Nah, kemungkinan perubahan jenis produk yang akan dibuat. Nah, ini penting juga ya. Ini salah satu elemen tadi dalam merancang pabrik ya. Manajemen industri seringkali dihadapkan pada pilihan untuk mengadakan perubahan dalam proses pembuatan produk yang sama sekali berlainan, berbeda ya. Dengan mengembangkan suatu produk yang jauh berbeda, baik dari segi desain maupun tahap proses pengerjaannya, sering hal ini memungkinkan industri berkembang dan mengambil keuntungan besar. Alternatif dari produknya ya, bisa juga dengan by product dijadikan satu produk unggulan yang kita telah bahas di video sebelumnya ya. Nah, elemen terakhir itu adalah pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik ya. Dalam merencanakan suatu pabrik, struktur organisasi dari pabrik akan digunakan juga sebagai analisis kelancaran proses produksi yang ada. Tujuan utama dari perusahaan secara jelas didefinisikan, langkah selanjutnya baru menjabarkannya sebagai tujuan dan target-target yang lebih spesifik untuk menyusun organisasi dalam pabrik ya. Bagaimana organisasi pabrik yang efektif atau modern itu sudah kita bahas di video yang lain tentang organisasi pabrik yang modern ya. Jadi
semua komponen atau elemen-elemen dalam merancang pabrik ini sebenarnya ada di video kita yang lainnya. Jadi silakan nanti harapan kami para sahabat manufacturing channel bisa menjadikan video-video kami sebagai puzzle yang disusun dengan baik sehingga menciptakan atau membangun sebuah konsep bagaimana sih membangun pabrik yang modern, efektif, ya optimal ya, yang pasti untuk meningkatkan profit dari organisasi, bahkan bisa mencapai lebih tinggi dari yang diharapkan. Demikian mungkin bisa kami sampaikan. Jangan lupa share, subscribe, dan like ya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.